Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita dan diri kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari bersama-sama kita angkat dengan satu pujian. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji dan ditinggikan. Sebab Dia Allah yang ajaib, yang besar dan mulia. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Mari bersama-sama ibu-ibu kita satu dalam hati, kita berdoa. Bapa, sungguh benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan dan kami tinggikan. Kasih-Mu yang begitu limpah dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan yang begitu limpah di dalam setiap kehidupan kami. Mari bersama-sama kita mau katakan, kita mau pujikan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita bersorak-sorai untuk kasih dan setia Tuhan. Ibu-ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengan bersuka cita dan penuh semangat
kita memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Dengan hati bersuka. dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai,
Kasih Tuhan yang boleh menyatukan kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu iman dan saling mengasihi di antara kita semua. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Mari ibu-ibu kita dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, Kepada hambanya kami persilahkan. berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita satu dalam doa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam sorga. Di tengah-tengah segala kesibukan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Engkau izinkan kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Oh Bapa di dalam sorga. Kami rindu firman-Mu yang akan diberitakan ini sungguh-sungguh mengingatkan setiap kami bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu sebagai wanita-wanita Kristiani, kami hidup mencerminkan Kristus. Sehingga dimanapun kami ada, dalam rumah tangga kami, di lingkungan kami, bekerja, berusaha, bergaul, kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berfirman kepada kami. Pakai hamba-Mu ini Bapa yang penuh dengan dosa. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut yang berdosa ini seturut dengan kata-kata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa hari ini ada kesempatan bersama-sama di dalam persekutuan Komisi Wanita. Saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih ya kepada hamba Tuhan, kepada majelis dan pengurus Komisi Wanita. Ada kesempatan untuk melayani di Komisi Wanita di GKI Gading Serpong. Saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi sekitar tahun 2010 ke atas lah begitu ya. Saya pernah melayani Komisi Wanita, tapi waktu itu sore hari dan di Ruko Finansial kalau nggak salah.
Waktu itu pembinanya Ibu Kristi. Ya, dan sangat lupa lagi dengan ibu-ibu hari ini. Jadi kalau bisa berjumpa hari ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ya sebagai seorang ibu ya atau orang tua lah pada umumnya, kita semua ini selalu berharap bahwa anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Kenapa demikian? Kita berharap kelak mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Semua orang tua pasti mengharapkan demikian. Mereka harus sukses dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Nah, kita tidak bisa pungkiri hal ini. Bahwa manusia itu sama dengan benda-benda lain pada umumnya memiliki yang namanya nilai atau ukuran. Ya, kita biasa dengar ya orang mengukur misalnya kayak benda. Emas diukur dengan karat ya. Kertas diukur dengan mistar. Kemudian tanah diukur dengan hektar. Listrik diukur dengan watt. Besi diukur dengan ton. Tepung gula kita bisa ukur dengan liter, dengan kilo. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita mengukur manusia? Biasanya bagaimana? Biasanya manusia itu diukur dengan apa? Dia punya atau tidak punya. Punya anak atau tidak. Punya kekayaan atau tidak. Punya gelar atau tidak. Punya rumah atau tidak. Dan segala macam punya-punya. Kita cenderung mengukur diri kita atau manusia yang lain dengan nilai ini. Ukuran yang kita pakai kepada manusia. Itulah sebabnya tadi saya katakan di awal bahwa kita cenderung ingin anak-anak kita sekolah setinggi mungkin supaya nanti mereka menjadi orang yang sukses di masa depan. Sehingga dengan demikian mereka punya nilai atau ukuran yang tinggi pada diri mereka. Karena apa? Kalau nilai mereka tinggi, ukuran orang kepada mereka tinggi, mereka akan menjadi orang yang terpandang. Dan pastinya sebagai orang yang terpandang, mereka pasti akan dihormati. Mereka pasti akan disegani. Mereka pasti akan betul-betul mendapatkan perhatian banyak orang. Didengar banyak orang. Diterima oleh banyak orang. Makanya anak saya harus sekolah setinggi mungkin. Mungkin kita seperti itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita berbicara tentang jangan memandang muka. Sebuah judul yang pasti kita sangat mengerti maksudnya. Mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yakobus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau ibu-ibu sudah temukan, saya ingin ya baik kita yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun ibu-ibu yang berada di rumah. Saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini silih ganti. Ya, saya baca ayat yang ganjil, ibu-ibu baca ayat yang genap. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin.
Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab barang siapa yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar kisah tentang Mahatma Gandhi. Dia seorang pemimpin spiritual dan politikus di India. Dia seorang yang sebenarnya sangat penting dalam gerakan kemerdekaan di India. Dan dia mati terbunuh pada Januari 1948. Nah, Gandhi ini sangat mengagumi Yesus. Tapi tidak orang Kristen. Wah, sedih sekali. Karena apa? Karena pada kunjungan perdananya ke gereja, ternyata dia ditolak. Ditolak karena apa? Karena warna kulitnya. Nah, padahal ketika dia membaca kitab Injil, dia berpikir bahwa kekristenan menawarkan sebuah solusi terhadap sistem kasta yang sangat menyengsarakan orang-orang India. Makanya dia ingin mungkin ya melihat lebih dalam. Tetapi sayang sekali dalam kunjungannya ke gereja yang pertama kali ternyata dia ditolak karena berbeda kulit. Ternyata dia ditolak karena kastanya berbeda. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mulai saat itu kunjungan perdana dan kunjungan yang terakhir dan dia tidak pergi lagi. Tetapi dia tetap mengagumi Yesus. Tetapi tidak dengan orang Kristen. Nah, kisah tragis Gandhi ini adalah kondisi yang sama yang sedang sebenarnya disoroti oleh Yakobus di dalam suratnya yang tadi kita baca. Di sini Yakobus dia menegur sebuah sikap yang namanya favoritisme yang dianggapnya sebagai dosa. Kita baca tadi di sana di mana ada jemaat-jemaat yang betul-betul menunjukkan dengan terang-terangan dalam pertemuan-pertemuan mereka bagaimana mengutamakan orang kaya dan merendahkan orang miskin. Dan ternyata sikap ini kalau kita baca dalam kitab Yakobus tadi, ini sama berdosanya dengan bersinah, membunuh dan ini sama dengan melanggar hukum Allah. Kalau kita lihat itu ada di dalam ayat 11. Nah, kata miskin di sini, kata miskin ini kalau lihat dari kata tokosnya ya dari bahasa Yunani itu, ini benar-benar miskin, sama sekali miskin, tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya harta. Dan kata ini juga yang dipakai di dalam Lukas 16 ayat 20 ketika bercerita tentang Lazarus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 1 dalam bacaan yang kita baca tadi, dia katakan begini. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, mengapa firman Tuhan yang kita baca saat ini melihat memandang muka sebagai dosa? Mengapa? Atau mungkin kita mengertinya ya, kenapa sih kalau saya membeda-bedakan orang, kenapa dosa? Yang pertama, karena Allah tidak pernah membedakan manusia. Kasih Allah dia berikan kepada semua orang. Jadi jika saya atau ibu-ibu membeda-bedakan orang berdasarkan nilai dirinya atau ukuran yang selalu dipakai oleh manusia pada umumnya, punya atau tidak punya tadi yang saya katakan, maka sesungguhnya kita sedang tidak bertindak sebagai anak-anak Allah.
Makanya tadi Yakobus bilang sebagai orang beriman. Mestinya kalau kita pakai bahasa gampangnya. Kalau kau beriman kepada Yesus, mestinya kau tidak memandang muka. Kenapa? Karena Yesus tidak memandang siapa kau. Yang berdosa, yang hina, yang mestinya dihukum. Tapi dia mengasihimu sama dengan dia mengasihiku. Dia mengasihimu sama dengan mengasihi semua orang. Tidak pandang siapa dia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang hidup di zaman di mana sangat marak manusia dibedakan berdasarkan status sosialnya. Berdasarkan etnisnya, berdasarkan gendernya, berdasarkan kondisi ekonominya, dan banyak hal. Pokoknya semua itu menjadi pembedaan. Yang tadi saya katakan, kamu punya apa? Semakin seseorang punya banyak harta, semakin dia punya banyak kedudukan, semakin dia punya banyak pengaruh, dia akan semakin mendapat muka atau semakin diperhatikan. Tapi ketika orang tidak punya apa-apa, zaman ini kita saksikan mengerikan sekali. Bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang lebih secara ekonomi, status sosial, maka mereka harus siap untuk ditolak. Untuk tidak dihormati, untuk tidak dianggap. Nah, kenapa memandang muka dosa? Yang kedua, karena kalau kita bersikap seperti ini, berarti kita sedang mendiskriminasi orang lain. Merasa diri kita pastinya lebih hebat, lebih terpandang, lebih punya daripada dia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang, ya, kita memperlakukan orang, janganlah sebaiknya melihat dari apa yang dia punya. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita tidak membeda-bedakan berdasarkan apa yang dia miliki. Setiap orang harusnya dihormati. Setiap orang harusnya tidak merasa dihina. Nah, inilah yang sebenarnya diharapkan dan ini yang disoroti oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Setiap kita, ya, Yakobus mau katakan bahwa setiap kita mestinya melihat kepada Kristus yang sudah menerima kita, membuat kita bisa juga memberi nilai yang bernilai yang tinggi kepada orang lain. Bukan hanya kepada diri kita sendiri. Nah, bagian ini ya, Yakobus menyebutkan bahwa orang-orang miskin selalu mendapat penghinaan. Sementara orang-orang kaya senantiasa dihormati dan mendapat posisi-posisi spesial di dalam jemaat. Menyedihkan sekali. Kenapa menyedihkan? Karena ini adalah perkumpulan orang-orang yang mengaku beriman kepada Yesus. Seperti yang dirasakan ya oleh Mahatma Gandhi. Mungkin dia sebelum datang ke gereja dia berpikir, wah saya akan betul-betul merasakan kalau selama ini ada diskriminasi karena kasta di India, pasti ketika ada di gereja penerimaan luar biasa. Ternyata tidak seperti itu. Makanya ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ketika terjadi di dalam gereja, ini menunjukkan bahwa jemaat sudah melanggar yang namanya hukum kasih. Allah yang begitu mengasihi. Hukum itu tidak kita lakukan. Dan ini menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan Kristus. Sedih saudara. Saya ingin sedikit sharing ya. Saya lupa tahun berapa, kira-kira 3 tahun lalu di kantor suami saya acara Natal. Ya, kemudian ini bukan Natal yang pertama kami hadiri. Sudah biasa tiap tahun ada acara Natal. Tapi terus terang hari itu saya merasa ada hal yang berbeda. Gitu ya, waktu kami datang terus diantar gitu ya, ada mejanya disiapin biasa seperti itu, terus langsung dibawain segala macam gitu kan, nah, ibu di sini bla 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 bla. Pokoknya semuanya berbeda menurut saya dari Natal-Natal sebelumnya. Pulang saya ngomong begini sama suami saya gitu ya, saya bilang hari ini saya ikut Natal saya rasa berbeda. Tahun-tahun sebelumnya kalau kita datang, perasaan datang saja, cari saja kursi sendiri begitu ya. Tidak pernah diantar-antar. Terus saya bilang sama suami saya, mungkin karena tahun ini Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab, sebuah jabatan yang baru ya untuk kamu. Jadi kita mendapat perlakuan yang baru juga. Saya merasanya seperti itu.
Terus saya bilang sama suami saya, itulah manusia. Kalau kita nggak punya apa-apa, nengok pun orang nggak mau sama kita. Tapi sedikit saja Tuhan mempercayakan sesuatu, maka orang seperti dalam tanda kutip jadi berbaik hati dengan kita, jadi ramah dengan kita. Terus saya bilang sama suami saya, ini peringatan untuk kamu, untuk saya, dan untuk siapa saja sebenarnya. Ingat bahwa jabatan itu hanya sementara. Dan ketika kita sedang punya jabatan, semua orang ramah sama kita. Tapi ketika itu tidak ada, mungkin nengok pun tidak. Jadi jangan pernah menjadi tinggi hati karena ini. Terbuktikan ternyata kita dianggap ramah-ramahin kalau kita punya sesuatu. Coba kalau enggak. Nah ini sebuah pengalaman yang betul-betul terus terang. Hari itu selain membuat saya risih, tidak nyaman. Tetapi saya berpikir inilah manusia. Kalau orang itu tidak punya jabatan apa-apa, biasa-biasa saja orang bersikap. Dan ternyata itu yang terjadi. Dan menyedihkan sekali, ternyata Yakobus katakan bahwa ini juga terjadi dalam jemaat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia setiap kita adalah makhluk sosial. Setiap kita butuh berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan sesama kita manusia. Setiap manusia itu butuh diterima oleh lingkungannya. Setiap manusia butuh dihargai. Dan kita harus ada saling mempercayai. Jika sebuah komunitas kemudian jika dalam sebuah komunitas manusia menerima perlakuan tergantung bagaimana nilai dirinya. Ukuran yang dipakai punya atau tidak punya itu sangat menyedihkan. Karena pasti tidak akan tercipta suatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Pasti tidak akan tercipta sebuah suasana yang benar-benar nyaman. Karena apa? Ada kepentingan di dalamnya. Sebagai gereja atau sebagai orang yang beriman kepada Yesus, itu bahasa yang dipakai oleh Yakobus. Salah satu tugas gereja adalah memanusiakan manusia dengan melihat diri Yesus sebagai ukuran atau panutan. Yesus menerima saya, menerima saudara, menerima ibu-ibu, menerima semua manusia tanpa memandang kasta kita, etnis kita. Terlebih tanpa memandang keberdosaan kita. Dia tidak membeda-bedakan hal itu. Dalam penerimaannya untuk rela mati bagi siapa saja. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita seringkali kita cenderung hanya membangun hubungan vertikal dengan Allah. Tanpa menyadari bahwa hubungan horizontal antar manusia juga merupakan komponen penting yang mencirikan mutu kemanusiaan yang perlu disaksikan gereja kepada dunia. Kalau kita baca lebih lanjut, Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita mungkin cenderung bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang sangat taat. Bersaat teduh, melayani di gereja, pelayanan apapun mungkin. Kita adalah seorang yang sangat multi talent. Kita bisa berikan itu kepada Tuhan. Tapi ternyata ketika kita tidak betul-betul melakukan sesuatu yang disaksikan manusia, yang mencerminkan Kristus, maka sesungguhnya Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Tidak akan bisa menghasilkan sebuah karya yang membawa orang kepada Kristus. Dan salah satunya yang begitu marak zaman ini dan ada di mana-mana, di dalam gereja dan di luar gereja, ternyata ini ada. Dan itu disaksikan oleh Yakobus, bahwa manusia dianggap, dipandang kalau dia punya segala sesuatu, punya status sosial, punya status ekonomi yang baik, punya jabatan, punya kekayaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hal apa saja kita atau kita melihat mungkin orang lain seringkali jatuh di dalam dosa,
memandang muka. Tadi beberapa sudah saya sebutkan. Tapi mungkin contoh-contoh ya. Kadang-kadang kita bersikap ramah hanya kepada orang-orang tertentu. Ya, tadi Yakobus bilang yang kaya gitu ya. Kemudian kita bersikap ramah kepada orang-orang tertentu misalnya yang berpengaruh, yang cantik mungkin kayak gitu ya. Kita memilih-milih. Atau mungkin dalam hal apa? Dalam hal mencari jodoh. Nah ini kadang-kadang ini paling sulit di sini gitu ya. Mencari jodoh atau cari menantu gitu ya. Dan kadang-kadang emak-emak nih yang paling sering betul-betul bergumul dengan hal ini. Bagaimana ya supaya harus mendapatkan yang kaya raya. Kita cenderung seperti itu. Tetapi ya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kalau saya mau mencari jodoh untuk anak saya tidak boleh yang ini. Oh enggak juga. Karena sesungguhnya orang bilang apa? Wah kalau cari pasangan, cari jodoh harus bibit, bebet, bobot. Harus dilihat gitu ya. Saya harus akui ya suami saya dari mungkin kalau orang yang tahu tentang orang Batak gitu ya. Cenderung memang lebih memilih kalau boleh dengan sukunya. Cenderung memang seperti itu. Sebisa mungkin gitu ya. Dan memang ada di antara keluarga yang seperti itu. Sebisa mungkin sampai dicarikan harus seperti ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang itu wanita yang paling sangat semangat dalam hal ini. Kita sebagai ibu. Saya berpikir bukan sebuah hal yang salah atau sesuatu yang keliru kalau kita ingin anak kita mendapatkan pasangan yang betul-betul punya dalam tanda kutip masa depan yang baik. Tetapi itu menjadi keliru ketika ternyata kita tidak melibatkan Tuhan untuk memilih yang takut sama Tuhan. Kalau hanya sekedar kaya raya tapi tidak takut akan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan untuk betul-betul melihat bahwa bukan ukuran-ukuran yang dipakai manusia itulah yang saya mau pakai untuk mencari pasangan hidup. Untuk mendoakan pasangan hidup bagi anak saya atau mungkin bagi saudara saya. Tetapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa karena kita lupa. Ternyata firman Tuhan sendiri mengajarkan yang harusnya menjadi pasangan hidup standarnya firman Tuhan apa? Bukan standar kita. Dan seringkali kaum wanita, kaum ibu banyak jatuh dalam dosa ini karena kita memandang muka, kita memberikan penghinaan dan itu menyedihkan sekali. Mari kita betul-betul melihat hal ini, berhati-hati di sini supaya kita tidak jatuh dalam dosa memandang muka. Kemudian kita melihat contoh yang lain. Dalam penerimaan murid sekolah, biasanya yang pandai tapi miskin tidak mendapatkan sekolah favorit. Yang biasa-biasa saja bisa dapat. Karena apa? Orang tuanya punya pengaruh. Karena apa? Punya duit. Bisa memberikan sesuatu. Kemudian dalam pengadilan, wah kita lihat sudah nyata sekali. Fakta dalam kehidupan bangsa kita ataupun dalam kehidupan dimanapun kita tahu. Bahwa di pengadilan bisa jadi. Kalau dia kaya, walau dia salah, dia bisa bebas dari vonis hukuman. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, mari kita betul-betul mengingatkan diri kita sendiri. Bahwa mulailah dari diri saya. Supaya kemudian anak-anak kita mencontoh hidup kita. Bahwa kita mengasihi orang tidak melihat apa yang menjadi latar belakang dia. Tapi mengasihinya dengan total. Kalau kita mau jujur, kalau misalnya kita melihat ini masih terjadi dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Dalam persekutuan orang percaya. Ini sesuatu yang sangat harus kita gumuli. Karena ini mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Ada orang-orang tertentu yang mungkin lebih didengar, yang lebih dianggap, yang lebih diandalkan. Mari kita berdoa supaya persekutuan orang percaya zaman ini yang mengaku beriman kepada Yesus, kita bertobat dari yang namanya dosa favoritisme. Bukan berarti di dalam ayat 6 kalau kita lihat tadi seakan-akan benar-benar orang kaya itu harus tidak ada apa-apa. Bukan itu. Tapi bagaimana kalau kita lebih ramah, lebih menganggap mereka, lebih mendengar mereka, lebih mengandalkan mereka.
Sampai kita lupa bahwa ada Allah yang lebih tinggi, yang lebih harus dihormati, yang lebih harus diandalkan, yang lebih harus dipandang. Disitulah kadang-kadang membuat kita jatuh di dalam dosa favoritisme ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai dari diri kita. Supaya komisi wanita, gereja kita, siapapun yang datang dalam komunitas kita ini benar-benar menjadi manusia yang dimanusiakan. Benar-benar merasa diterima, merasa dihargai, merasa dianggap penting kehadirannya bagi persekutuan ini. Supaya apa? Dengan demikian betul-betul lewat cara kita berbicara, cara kita menyambut orang, cara kita bergaul dengan dia. Sungguh-sungguh dia melihat, oh seperti inilah murid-murid Kristus. Dan dia menikmati sebuah sukacita, kebahagiaan, kesenangan di komunitas iman di tempat ini. Bukan karena apa? Bukan karena hal-hal materi yang bisa dia dapat, yang bisa dia nikmati. Tetapi karena dia menikmati sebuah relasi anak-anak Allah, persekutuan orang percaya yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalamnya. Sehingga Komisi Wanita GKY Gading Serpong adalah tempat, adalah komunitas orang-orang percaya yang sungguh-sungguh membagi kasih. Sehingga orang-orang yang selama ini di luar sana merasa ditolak, yang selama ini di luar sana merasa nggak didengar, yang selama ini di luar sana merasa tidak dipenting, ketika datang di komunitas ini benar-benar merasakan sebuah penerimaan anak-anak Allah. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Kita akan bebas dari dosa ini. Kita tidak memandang manusia berdasarkan apa yang dia punya. Tapi kita memandang dia berdasarkan orang-orang yang sama-sama sudah dikasihi oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Kami penuh dengan dosa, tapi Engkau menerima kami, menebus hidup kami, menjanjikan. Dan kami punya jaminan hidup kekal bersama Engkau. Tuhan, ini anugerah yang terlalu besar. Karena itu kami mohon, jangan biarkan kami tidak menerapkan kasih itu kepada sesama kami manusia. Jangan biarkan kami merasa diri kami lebih penting, lebih pantas dihormati, dipandang, lebih harus didengar. Tapi ajar kami Tuhan untuk menerapkan kasih-Mu lewat kehidupan kami secara khusus. Komunitas orang percaya di GKY Gading Serpong secara umum dan di Komisi Wanita secara khusus. Kami rindu lewat komunitas persekutuan orang percaya di tempat ini. Manusia-manusia, orang-orang yang datang sungguh merasa menemukan tempat untuk bercerita, untuk berbagi kasih, untuk berbagi hidup. Ajar kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari dosa memandang muka ini. Kami tidak sanggup, tapi Roh Kudus akan menolong kami supaya kami belajar mengasihi dengan total sebagaimana Kristus mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan biarlah semakin meneguhkan dan mengingatkan kita. Sehingga iman kita boleh semakin mengenal dan semakin cinta kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan membawa persembahan kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah mencurahkan kasih-Nya kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bersama-sama kita pujikan, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Ibu-ibu bisa melakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan barcode yang ada di layar kaca ibu-ibu. Syukur
masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sudah memimpin kami dan memberkati dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, pada hari ini kami ingin membawa persembahan Tuhan ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan dan layakkanlah Tuhan persembahan kami ini supaya boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai wanita Gading Serpong Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan di kehidupan kami supaya kami boleh menjadi contoh yang baik Tuhan. Sehingga orang-orang bisa melihat Engkau Tuhan di dalam hidup kami melalui perilaku kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan yang akan memimpin hidup kami Tuhan selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta, kepada hambanya dipersilahkan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur ya oleh karena kasih setia Tuhan di dalam pimpinannya, di dalam berkat-Nya. Kita boleh memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2021 ya. Masa pandemi ini kita mungkin ketika bertemu tiba-tiba kita sudah banyak melihat perubahan teman kita ya. Biasanya setiap minggu kita bisa bertemu tetapi hitungan tahun baru kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu secara online melalui tayangan tetapi tidak semua juga ya. Tapi kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan memelihara, memberkati kita. Ya kita bersyukur untuk pelayanan Komisi Wanita hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Steny Aritonang yang boleh menjadi berkat melalui firman-Nya. Terima kasih untuk tim yang boleh melayani Ibu Maria, Ibu Erinda, Bu Heni dan Ibu Nelly. Serta tim ibu-ibu pengurus yang boleh juga terus setia melayani di Komisi Wanita. Mari kita juga bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lani Setiawan tanggal 9 Juni kemarin. Tuhan terus memberkati dengan kesehatan sukacita yang limpah daripada Tuhan. Tetap semangat ya di dalam segala keadaan Tuhan selalu memelihara. Mari ibu-ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami boleh melihat bagaimana besar setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah boleh menyertai dan memberkati akan kami. Boleh memasuki kembali bulan yang ke-6 di tahun 2021. Kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang masih ada dan harus kami hadapi. Tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kami, memberkati kami, menguatkan kami. Kami bersyukur juga untuk Komisi Wanita yang Tuhan terus peliharakan sampai saat ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan rekan kami Ibu Lani yang juga boleh merayakan ulang tahun di tanggal 9 Juni kemarin. Tuhan terus berkati hidup Bu Lani, iman percayanya semakin kokoh di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Komisi Wanita GKI Gading Serpong ini. Biarlah sungguh sebagaimana firman Tuhan hari ini yang boleh kami renungkan bersama. Komisi Wanita ini menjadi satu komunitas di mana kasih yang tulus itu boleh dialami, dirasakan oleh semua orang tanpa pembedaan. Karena itulah yang mencerminkan kasih Kristus kepada kami. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang tulus, kasih yang murni adanya ya Tuhan. Sehingga biarlah Komisi Wanita ini sungguh-sungguh dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang, secara khusus bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita yang ada di dalamnya. Dan melaluinya juga kami boleh dibentuk, kami boleh diperlengkapi untuk juga sungguh-sungguh boleh membagikan menjadi saluran kasih Tuhan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kami bergaul, dalam lingkungan masyarakat kami, dalam lingkungan kami bekerja, berusaha dan dimanapun. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu kepada setiap kami dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami juga terus mau datang berdoa bagi pergumulan dunia dan bangsa kami dalam penanganan golongan COVID-19. Biarlah Tuhan terus campur tangan memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berdaulat dan biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu
dan pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia. Kami sungguh juga berdoa untuk gerejamu GKI Gading Serpong, Tuhan terus berkati. Dalam masa-masa yang terbatas pun kami boleh melihat karya Tuhan di dalam segala pelayanan-pelayanan yang ada. Dan kami terus berdoa biar Tuhan terus boleh menyertai memberkati akan pelayanan di GKI Gading Serpong. Sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Sungguh-sungguh boleh mempertumbuhkan iman kerohanian seluruh jemaat. Dan juga semakin membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus datang kepadamu. Kami ibu-ibu juga yang harus diperhadapkan dengan berbagai persoalan permasalahan di dalam kehidupan. Baik sakit penyakit, Tuhan kami terus datang memohon belas kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk rekan kami Ibu Lis, rencana akan melakukan operasi mata katarak pada tanggal 15 Juni. Tuhan campur tangan memberkati, kami percaya kuasa Tuhan sempurna, sanggup memulihkan Bu Lis. Kami sungguh berdoa memohon kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Bowo, suami dari Ibu Mariamti, majelis penghubung Komisi Wanita yang juga mengalami masalah pada matanya, pada retina kirinya. Tuhan berbelas kasihan upaya pengobatan apapun yang dilakukan jamah dan berkatilah. Kami juga terus menyerahkan setiap ibu-ibu yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Di dalam pergumulan-pergumulan sakit penyakit yang dialami. Dengan pengobatan-pengobatan yang tidak mudah yang harus mereka jalani. Biarlah iman mereka tetap kokoh dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada mereka. Kami sungguh berdoa memohon berkat-Mu. Kami juga terus menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Pergumulan ibu-ibu dalam rumah tangga. Di dalam ekonomi, di dalam relasi dengan suami, istri, orang tua dan anak. Di dalam segala usaha dan dalam segala harapan-harapan ya Tuhan. Tuhan kiranya juga yang berbelas kasihan. Engkau Allah yang tahu masing-masing kondisi ibu-ibu. Bila Engkau menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan peliharakan iman percaya setiap ibu-ibu ya Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi mereka lebih dari apapun. Dan Tuhan selalu punya rencana yang indah dan terbaik di dalam kehidupan mereka. Kehidupan keluarga mereka. Terima kasih, ini doa kami, syukur kami ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami menyerahkan kembali seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati senantiasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati setiap kita ibu-ibu. Diingatkan pada minggu keempat hari Jumat di bulan Juni ini kita akan bersama mengikuti seminar kesehatan. Mari kita terus setia dan untuk bersekutu sekalipun secara online, tapi kita percaya banyak berkat yang bisa kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian.